karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Baik sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, sekarang kita masuk dalam segmen Radio Sahabat Isoman, berbagi cerita optimis dari sahabat yang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, dan pendonor plasma konvalesen. Tentunya untuk Anda yang pernah terpapar COVID-19 atau pernah donor plasma konvalesen, nah ini Anda ada peluang untuk bisa speak up, bercerita kepada kita semuanya. Tentunya ini akan saling menguatkan begitu ya, antara satu sama lain. Apapun yang terjadi kita harus tetap optimis dan tetap harus semangat ya. Tidak jarang, malah banyak di antara teman-teman ini yang alhamdulillah ini sudah bisa sembuh, hasilnya negatif dari COVID-19. Dan ini satu di antaranya. Kita berkenalan dulu dengan sosok cowok ganteng yang jauh-jauh dari Malang. Kalau tidak salah namanya Mas Surya Putra begitu ya. Assalamualaikum Mas Surya Putra. Iya, waalaikumsalam juga Pak. Perkenalkan saya Panji. Kan kita sepantaran, rasa-rasanya kalau dipanggil Pak aneh gitu ya. Iya. Mas Panji kelahiran tahun berapa Mas? Saya kebetulan kelahiran, kalau tahunnya sih saya agak lupa, cuma sekarang ini sudah sweet 17 gitu ya. Masih lucu-lucunya gitu ya. Iya, boleh perkenalkan diri dulu, nama lengkapnya mungkin Mas Surya. Oke, semuanya perkenalkan buat semua pendengar di sini, nama saya Putu Bagus Surya Putra. Mungkin dari nama saya udah bisa nebak ya, saya asli Bali sebenarnya. Oh gitu, luar biasa. Cuma sekarang lagi berkuliah di Malang gitu. Oke, luar biasa, ini satu di antara orang Bali, Pulau Dewata yang kuliah di Malang ini. Panggilan akrabnya Surya Putra, atau biasa teman-teman manggilnya apa ini? Ya, panggil Surya aja. Surya, wah kalau filosofi dari kata-kata surya itu ibarat kita itu menatap cahaya matahari dan itu terpampang nyata kalau melihat secara visual bagaimana sosok Mas Surya atau Beli Surya gitu ya. Dan sekarang ini lagi kuliah atau maksudnya semester berapa, fakultas apa ini? Oke, kalau sekarang lagi semester 5 sih, kuliahnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Oke, gitu. luar biasa. Lagi kuliah online juga sih. Oh, belum masuk? Sudah, cuman sekarang perkuliahannya online. Kemungkinan semester depan baru bisa hybrid. Hybrid. Iya. Ini berarti kalah cepat dengan adik-adiknya ya. SMA, SMK ini sudah mulai hybrid ini. Kalau yang mahasiswa masih belum gitu ya. Tapi memang kalau di UB itu kalau yang hybrid, yang luring atau datang ke kampus itu harus vaksin dulu atau bagaimana nih, Kak Surya? Ya, kalau di kampus buat semester depan kan rencananya mau hybrid ya Pak. Nah itu sekarang udah mulai didata sih untuk mahasiswanya yang udah sekiranya udah vaksin 2 dosis gitu. Sekarang udah mulai didata. Minimal 2 dosis ya? Udah mulai didata di sistem informasi akademik mahasiswanya gitu. Kemungkinan nanti bakal jadi salah satu faktor pertimbangan juga sih buat melaksanakan kegiatan hybrid ini. Gitu. Oke. Kalau untuk jenis vaksinnya bebas ya? Bebas. Kalau vaksin situ nggak ada ketentuan terkait jenis vaksinnya sih, cuman ada ketentuan terkait dosis vaksinnya gitu. Ya, minimal 2 gitu ya. Karena jenis vaksin di negara kita itu kan banyak, ada yang Sinovac, Pfizer, Moderna, bahkan yang terbaru Johnson & Johnson, macam-macam gitu. Tapi apapun itu memang yang penting sudah vaksin. Kalau bisa sih 2 kali dosis vaksin sudah didapatkan begitu ya. Ya, betul. Luar biasa. Boleh cerita dong pengalaman Kak Surya waktu terpapar COVID, tapi sekarang sudah sembuh ya kalau lihat dari sosok fisiknya ini yang kelihatannya cerah, seger, fresh gitu ya? Iya, sekarang sudah sembuh, alhamdulillah. Kapan terakhir kena COVID ini? Kalau boleh cerita, mulai kena COVID itu di akhir Juli sih Pak. Kemarin tanggal
22 terkonfirmasi positifnya gitu. Cuman gejala awal itu udah saya rasakan tanggal 16 loh ya, gejala awal itu mulai pusing gitu. Cuman waktu itu mindset kita nggak mengarah ke positif langsung ya. Kirain waktu itu salah makan atau gara-gara waktu makan siang itu saya makannya Indomie goreng karena itu Iya. kirain mohon maaf boleh salah boleh sebut merek ya. Mohon maaf Iya, kalau sebut merek. biasa menu anak-anak kos-kosan kan begitu ya, mie instan gitu Menu ya. anak-anak kosan. Kan kirain waktu itu Indominya expired atau gimana gitu. Sehingga setelah makan Indomie itu tiba-tiba pusing gitu. Terus Iya. beberapa hari berselang baru mulai itu gejala-gejala lain kayak mulai panas, terus tenggorokannya mulai kering, mulai gatal-gatal kayak mau batuk berdahar gitu. Baik. Itu posisi Anda kena COVID itu di Malang atau di Bali waktu itu? Ya, waktu itu lagi di Malang sih. Kebetulan ada salah satu proker dari organisasi dan kepanitiaan juga, jadi harus ke Malang. Dan untungnya waktu itu tinggalnya bersama teman-teman yang ada di Malang sih. Hmm. Jadi waktu positif, waktu isolasi mandiri pun ada yang bantu. Berarti posisi jauh dari keluarga, lah, boleh dibilang begitu ya? Iya, betul. Balinya di mana? Di Denpasar, Singaraja atau di mana itu? Kalau sekarang Balinya di Ungasan. Ungasan Oh, itu di sebelahnya Desa Jimbaran, oh dekat di GWK. kawasan wisata juga ya? Iya, betul. Karena memang Bali itu secara hampir semuanya itu menjadi objek wisata yang luar biasa eksotik gitu ya. Baik, jadi posisi sekarang ada di Malang atau di Ungasan, di Jimbaran? Kalau sekarang udah balik ke Bali, karena kemarin begitu terkonfirmasi negatif, itu langsung disuruh balik sama orang tua. Jadi Hmm. awal Agustus itu udah balik ke Bali langsung. Jadi sekarang masih di Bali ya, baru untuk tahun depan mungkin apa itu semester depan kalau ada hybrid baru ke Malang lagi gitu. Iya, betul. Baik, ketika Anda mengalami atau terpapar COVID jauh dari keluarga begitu ya. Tapi untungnya punya teman-teman yang ya bisa dikatakan ikut ikut peduli lah, membantu begitu. Itu apa yang Anda lakukan atau apa yang Anda jalani saat itu? Oke, jadi begitu terkonfirmasi positif, langsung gerak cepat untuk isolasi mandiri sih. Jadi kebetulan saya kan waktu itu tinggal di rumah kontrakan sama beberapa teman-teman gitu. Jadi langsung isolasi mandiri di salah satu kamar gitu. Jadi nggak ketemu sama teman-teman yang lain. Nggak keluar-keluar rumah dulu, seperti itu. Berapa lama ini Kak Surya? Kalau dari arahan dokter yang saya ajak konsultasi waktu itu sih, buat isolasi mandirinya cukup 10 hari ya. Jadi dari tanggal 22 itu sampai tanggal 29 isolasi mandirinya. Iya, iya. Baik, kalau ketika melakukan isoman di kamar di sebuah kontrakan sama teman-teman begitu ya, waktu itu teman-teman ada yang terpapar nggak atau cuma Kak Surya saja waktu itu yang satu kontrakan? Nah, kebetulan waktu itu ada ya teman saya yang terpapar juga. Jadi sejak sampai di Malang, itu saya berduaan sama dia terus gitu. Pun tidurnya satu kamar awal-awal Iya. gitu. Terus ketika saya terkonfirmasi positif tanggal 22, nah tanggal 23-nya dia juga swab gitu dan positif juga. Akhirnya kita isolasi bareng, cuman kamarnya terpisah gitu. Oke, satu kontrakan berapa orang sih? Waktu itu 5 termasuk saya. 5, satu kamar ada 2, ada yang satu berarti ya? Kamarnya ada berapa? Kamarnya ada 3. Ada 3, jadi ada yang 2, ada yang 2, ada yang satu. Iya, betul. Terus ada teman saya yang tidur di ruang tamu juga sih waktu itu. Iya, karena mau ini ya, istilahnya itu isoman jadi mengungsikan diri ke ruang tamu gitu ya. Iya, betul. Luar biasa, ini patut kita acungi jempol ini untuk temannya Kak Surya ini. Karena kan dia rela untuk tidur di ruang tamu gitu ya. Meskipun bayarnya sama. Rutinitas apa yang Anda lakukan selama karantina? Kurang lebih 10 hari ya, waktu itu. Kalau untuk rutinitas selama karantina nggak jauh berbeda sama rutinitas biasanya sih. Biasanya karena saya masih mahasiswa juga, jadi waktu itu sibuk mengerjakan tugas, terus ikutan beberapa organisasi sama kepanitiaan juga. Jadi ada berapa kali rapat gitu. Tapi di waktu-waktu senggang sih biasanya waktu masih isoman itu diusahakan buat
berjemur sama olahraga yang ringan-ringan gitu. Kayak olahraganya keliling tempat tidur, terus di jam-jam pagi, biasanya jam 9 sampai jam 10, itu susah mungkin berjemur gitu di atap. Ada pengawasan nggak dari pihak nakes atau vaskes setempat begitu, mungkin puskesmas? Lapor juga kan waktu Anda terpapar COVID kan? Kalau dari nakes saya kurang tahu sih, cuman pendataannya waktu itu dari Universitas Brawijaya-nya langsung gitu. Jadi buat semua mahasiswa yang di UB itu dikasih link gitu, ketika kita terkonfirmasi positif, nanti bisa minta bantuan di situ. Pun kalau kita butuh buat bantuan sembako ataupun butuh bantuan obat juga bisa di request lewat situ. Pun Iya. selama saya isoman itu dibuatkan grup sama salah satu jajaran fakultas juga, jadi di monitoring kondisinya lewat situ. Baik, jadi pihak kampus juga ikut care dan juga ikut mengawasi begitu ya terhadap mahasiswa-mahasiswinya yang kena COVID, Pak. Waktu itu bebarengan ada berapa orang yang ikut isolasi atau kena COVID ini, Kak Surya? Kalau di kontrakan saya itu cuman 2 orang sih, saya sama teman saya satunya. Cuman beberapa minggu sebelumnya itu ada teman saya juga yang positif di Malang, cuman rumahnya agak berbeda gitu, beda kontrakan. Enggak kan waktu itu Anda menceritakan diikutkan grup untuk mereka yang menjalani isolasi mandiri karena kan dipantau juga mulai dari apa itu aktivitasnya juga harus ngapain. Nah, berapa orang waktu itu member grupnya? Waktu itu ada 6 sampai 8 orang. Jadi saling menguatkan satu sama lain begitu ya? Ya betul, saling bagi cerita di sana juga sih, ketika kita ada kendala, misalkan ada masalah gitu, terus nanti bisa dikonsultasikan lewat situ gitu. Keluarga sempat khawatir atau ada keinginan untuk ke Malang nggak waktu Kak Surya positif? Oke, sebenarnya begitu saya terkonfirmasi positif, sebenarnya pengennya sih nggak bilang ke orang tua ya, karena ibu saya sendiri itu lumayan parno. Beliau lumayan parno gitu, jadi ketika ada anak yang sakit itu pasti sampai nggak bisa tidur gitu mikirin. Makanya awalnya sempat mutusin buat nggak ngasih tahu orang tua. Jadi awalnya saya cuma ngasih tahu ke bapak aja, tapi akhirnya bapak yang cerita ke orang tua gitu. Cuman kebetulan di bulan April ya, itu bapak saya juga pernah positif di Bali gitu. Jadi ini bukan pertama kali saya terekspos sama orang yang positif langsung gitu. Jadi dari situ udah tahu penanganannya seperti apa, terus langkah-langkah mitigasi dan preventifnya seperti apa gitu. Jadi buat panik sih enggak setinggi itu gitu. Jadi masih Karena masih dalam mungkin kontrol. semakin kesini kan mungkin informasi tentang orang yang terpapar COVID dan bagaimana mitigasi atau penanganannya itu kan ya banyak orang yang sudah semakin tahu ya, sehingga kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu kan sangat jauh berbeda. Dulu itu mungkin orang menganggap yang kena COVID itu rasa-rasanya sih kayak orang kena aib gitu. Jadi dijauhi tetangga, terus gimana begitu. Pokoknya nggak enak. Tapi semakin kesini masyarakat semakin sadar bahwasanya hal seperti ini justru kita bantu. Karena masyarakat ini kan juga satu di antara imun kita adalah happy dan juga saling menguatkan satu sama lain serta optimis begitu Kak Surya ya. Betul. Ketika itu apa yang dikonsumsi atau ada suplai obat-obatan tertentu nggak dari pihak vaskes setempat ini? Kalau untuk obat-obatan sih waktu itu saya beli sendiri ya di salah satu apotek gitu, tempat saya konsultasi ketika sudah konfirmasi positif gitu. Untuk obat-obatnya sih waktu itu saya lihat kebanyakan vitamin sih, jadi vitamin A, terus vitamin D, sama vitamin C gitu kebanyakan. Tapi saya juga udah request bantuan ke pihak kampus ya, cuman waktu itu masih belum sempat dikirimkan gitu, karena buat kondisi saya pun sebenarnya nggak seburuk itu, jadi gejalanya masih tergolong gejala ringan seperti itu. OTG, tapi masih ada simptom-simptomnya gitu ya, meskipun OTG gitu ya. Karena OTG itu kan orang tanpa gejala, dalam arti kata fine-fine aja, tapi ketika di swab, di PCR hasilnya positif. Sebenarnya gejala ada waktu itu, karena
panas, kemudian anosmia sih yang jadi salah satu faktor penentu ya kenapa saya akhirnya memutuskan buat swab gitu. Cuman kalau dibandingkan sama gejala-gejala yang kita sering lihat di berita pun dari portal informasi yang disediakan pemerintah, kebetulan waktu itu maksudnya nggak separah itu sih untuk gejala saya. Ya. Baik. Jadi Alhamdulillahnya juga. indera penciuman jadi berkurang ini ya. Waktu itu. Nggak kecium. Tapi pengecapan indera perasa Ya waktu itu lumayan terasa hambar juga sih, hambar cuman ya. masih bisa merasakan beberapa rasa yang kuat, ya asin, kemudian pedas juga. Iya, rasa asin, pedas, apalagi pahit getir dalam menjalani kehidupan begitu ya. kok kok jadinya ke sana. Baik, dan alhamdulillah akhirnya sudah bisa ya beraktivitas, sudah negatif dan sebagainya. Ada hal yang membuat Anda parno nggak Kak Surya ketika pernah mengalami COVID atau jadi penyintas COVID dan sekarang ini ada yang berubah nggak kira-kira? Jadi semakin apa ya kalau orang ketan mungkin semakin hati-hati, semakin nganu atau anggap atau anda ya biasa-biasa aja. Nggak, jadi ya pasti semakin kesini jadi semakin hati-hati sih, betul Pak. Jadi sebelumnya ketika mau nongkrong ngumpul sama teman itu nggak bawa hand sanitizer, terus sekarang udah siapin hand sanitizer, pergi kemana-mana pasti selalu dibawa gitu. Terus pulang dari nongkrong, pulang dari luar itu pasti langsung mandi, langsung cuci baju gitu. Jadi saya jadi semakin patuh sama protokol sih sejak udah pernah positif. Iya, karena kadang-kadang kita juga kadang anggap remeh begitu ya, 5M misalnya atau 6M. Tapi kalau baru kita benar-benar apa istilahnya itu betul-betul waspada, betul-betul taat ketika kita pernah mengalami. Nah, itu kan bisa dikatakan relatif terlambat nih. Tapi ya oke lah dari berbagai pengalaman itu kan menjadi sebuah catatan tersendiri bagi kita. Dan juga mungkin hal ini bisa menjadi ya inspirasi bisa dikatakan kepada rekan-rekan kita anak muda. Kadang-kadang kan anak muda kan agak relatif abai nih terhadap protokol kesehatan karena dinilai wah imun saya kan kuat, saya kan gini strong gitu kan. Tapi ya ternyata ada banyak juga ini anak muda yang kena COVID. Tapi sebelumnya sudah pernah dosis vaksin nggak Kak Surya? Ya saya udah pernah sih Pak. Jadi di bulan April sama di bulan Mei itu sebenarnya sudah vaksin dua Oh, dosis. dua kali malahan ya. Iya betul. Iya. Tapi karena memang untuk vaksin ini yang pernah saya baca-baca di berbagai media-media itu bahwa memang tidak menolak 100% vaksin, maksudnya tidak jadi 100% tapi meminimalkan apabila kena COVID itu meminimalkan gejala yang kita terima dibandingkan dengan orang yang belum pernah vaksin sama sekali. Iya betul. Sebenarnya untuk vaksin ini kan nggak bisa menjamin tubuh kita benar-benar lepas dari COVID ya. Cuman mungkin salah satu alasan kenapa gejala yang saya alami waktu itu nggak separah itu dan masih cenderung ringan itu salah satunya gara-gara sudah vaksin tadi sih Pak. Baik. Kak Surya ini anak keberapa dari berapa saudara Kak Surya? Anak pertama dari? 2 bersaudara. Adiknya masih Adiknya sekarang lagi kelas 2 SMP. SMP, cowok juga? Iya betul. Suka berantem kalau di rumah? Enggak ya? Dulu waktu kecil masih suka berantem, cuman sekarang udah mulai kesini ya udah mulai saling toleransi lah. Betul, luar biasa. Namanya kakak beradik apalagi yang satu ini ya, misalnya cowok yang usianya nggak relatif jauh itu kadang-kadang juga ya namanya anak-anak tapi semakin gede semakin dewasa ya mudah-mudahan semakin peduli dan semakin saling sayang menjaga satu sama lain luar biasa ini. Ini ada yang salam ke Kak Surya yang di redaksi. Minta tolong operator ditunjukkan yang di redaksi ada siapa saja Kak Surya biar tahu. Nah ini ada yang salam ini untuk Kak Surya. Nah itu udah ada 2. Oke baik. Kak Surya terakhir ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kita semuanya dari Anda yang pernah
terpapar COVID-19. Silakan Kak Surya. Oke, ini untuk teman-teman semuanya paling yang pertama jangan mudah termakan berita-berita hoax yang ada di luar sana ya, karena sekarang kondisinya lagi chaos seperti ini pun pasti banyak kan ada oknum-oknum yang jahil gitu buat menyebar informasi-informasi yang sekiranya nggak benar. Jadi dari pemerintah sendiri udah menyediakan portal-portal informasi yang terpercaya, jadi bisa dijadikan acuan gitu sebelum kita percaya sama informasi burung yang ada di luar gitu. Pun buat teman-teman yang sekarang lagi terjangkit, lagi positif atau jadi OTG, tetap dijaga kesehatan mentalnya aja gitu, karena saya waktu itu termasuk orang yang introvert juga kan, dan sebenarnya bisa dapat energi dari diri sendiri gitu. Cuman ketika waktu masa isolasi mandiri itu entah kenapa lumayan tertekan juga ketika nggak bisa ketemu sama banyak orang. Jadi gimana cara kita buat menjaga kesehatan mental tetap terjaga, tetap jaga komunikasi sama orang-orang terdekat gitu, contohnya lewat telepon ataupun lewat Zoom seperti ini kan sekarang udah banyak informasi yang bisa menunjang gitu. Jadi jangan sampai lepas komunikasi sama orang-orang terdekat. Betul. Jadi kita istilahnya itu jangan sampai dalam kondisi ini kita merasa kayak apa gitu ya, mengurung diri, ini malah membuat istilahnya mengurung diri terus meratapi, malah memperburuk keadaan kesehatan kita ya Kak Surya ya. Kita harus speak up dan juga mungkin dikuatkan oleh teman, keluarga, orang tua kita, saudara kita, macam-macam ini kan bisa menjadi spirit atau imun kita untuk cepat sembuh. Ini yang dialami oleh Kak Surya yang akhirnya sudah negatif atau bebas dari COVID-19. Kalau di Bali sekarang ini sedang PPKM berapa Kak Surya? Informasi yang saya ingat sih terakhir level 3 Pak. Cuman sekarang untuk kafe-kafe khususnya di Denpasar itu udah mulai buka sampai malam ya, dan di Bali juga nggak terlalu merata gitu buat penanganannya. Jadi di beberapa desa ada yang satgasnya masih aktif buat bantu menutup kafe-kafe ataupun pedagang-pedagang yang masih lewat di jam malam, tapi di beberapa daerah juga masih belum ada gitu. Jadi masih belum merata. Iya, iya. Kalau memang kondisi seperti itu ya berarti kembali kepada diri kita masing-masing gitu ya. Kira-kira kalau kita patuh atau taat nggak terhadap prokes, ini kan dampaknya otomatis kan kepada diri kita. Kalau kena COVID gimana coba? Iya, Baik. betul sih. Saya lumayan miris juga sama teman-teman mahasiswa itu yang sekarang vokal ya buat mengkritik pemerintah gitu. Pemerintah salah ini, pemerintah salah itu gitu. Cuman ketika dia nongkrong, ketika ngumpul gitu misalkan sama teman-temannya, ya menyepelekan protokol kesehatan gitu. Ini kan menurut saya cenderung munafik juga ya, mohon maaf gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mengharapkan suatu perubahan ya mulai dari diri sendiri aja dulu. Kalau kita mengharapkan Indonesia buat berubah jadi lebih baik, ya harus dimulai dari yang paling kecil, dari yang bisa kita atur dari diri sendiri, terus baru dari lingkungan terdekat kita. Iya, iya, betul, betul. Mulai dari diri sendiri itu kuncinya ya. Kalau lingkungan kita, ya itu mungkin persoalan lain. Tapi kalau kita sudah patuh, taat, dan mudah-mudahan ini juga akan menginfluence lingkungan di sekitar kita. Mudah-mudahan seperti itu. Kak Surya, terima kasih untuk waktunya. Salam juga untuk keluarga. Semoga selalu senantiasa sehat dan lancar studinya Kak Surya. Baik, terima kasih. Salam juga buat teman-teman redaksi ya Pak, dan terima kasih udah mengundang saya hari ini. Baik, sukses selalu Kak Surya. Sampai jumpa. Bye-bye. Baik, sampai jumpa. Ya, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti satu di antara sahabat kita yang pernah kena COVID-19. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Surya Putra tadi ya, satu di antara mahasiswa dari Universitas Brawijaya Malang, bisa menginspirasi kita untuk tetap taat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Apabila kita kena COVID, ya tentunya kuncinya adalah tetap semangat dan juga tidak membuat kita semakin murung. Kita juga tetap menjalankan rutinitas, tapi tetap juga mengkonsumsi obat-obatan, hal-hal tertentu yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan supaya kita bisa cepat pulih kembali. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, setengah 9 pagi